Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita mengenai belajar Cognitor 4. Pada materi sebelumnya, kita telah membuat sebuah fitur export, di mana kemarin kita telah berhasil mengekspor atau mengunduh laporan transaksi penjualan ke dalam bentuk Excel. Nah, pada materi kali ini, kita akan membuat sebuah fitur yang sama, yaitu fitur export, tapi di sini kita akan membuat ekspornya itu ke dalam bentuk PDF. Nah, sekarang kita lihat prerequisite-nya sebelum kita membuat fitur export ke dalam PDF. Nah, yang pertama, nanti kita akan menggunakan library generate PDF, yaitu DOM PDF. Nah, nanti kita akan menggunakan library DOM PDF ini untuk mengenerate laporan transaksi penjualan ke dalam bentuk PDF. Nah, ini untuk dokumentasinya, teman-teman bisa lihat. Yang pertama ada di dompdf.github.io. Lalu yang kedua atau di GitHub-nya dompdf, yaitu di github.com/dompdf/dompdf. Oke, yang pertama ini adalah dokumentasi dari dompdf.github.io. Nah, di mana di sini ada keterangannya dompdf itu sebenarnya apa. Nah, dompdf itu adalah HTML to PDF converter. Jadi di sini dia nanti akan merubah script HTML kita ke dalam bentuk PDF. Di mana nanti untuk script HTML-nya meliputi CSS maupun komponen-komponen yang ada di HTML. Lalu di sini ada fitur-fiturnya apa saja yang disediakan oleh DOM PDF. Dan yang paling penting di sini adalah requirement sebelum kita menggunakan DOM PDF. Yang pertama adalah PHP versionnya minimal 7.1 atau yang versi lebih tinggi. Lalu yang kedua ada DOM extension, yang ketiga ada MB string extension, lalu PHP front lib dan juga PHP SVG lib. Nah, ini untuk yang 4 lainnya, ini saya kurang tahu. Mungkin ini digunakan untuk yang PHP murni ya. Tapi di sini kita sudah menggunakan Cognitor, kemungkinan yang 4 lainnya ini sudah disediakan oleh Cognitor. Lalu untuk dokumentasi dari GitHub-nya, ini adalah GitHub dari DOM PDF. Nah, di sini nanti kita bisa menginstal menggunakan script ini ya, script composer. Nanti kita menginstalnya menggunakan script composer required dompdf/dompdf. Nah, jangan lupa nanti kita wajib harus memiliki yang namanya composer. Nah, biasanya jika kita menggunakan CI3, kita nanti akan ngeset autoload-nya itu secara manual. Tapi karena kita sudah menggunakan CI4, seharusnya untuk settingan autoload ini sudah secara otomatis. Itu jika kita installnya itu menggunakan composer. Beda lagi jika kita nanti installnya secara manual. Nah, ini adalah cara penggunaannya. Yang pertama, kita harus memanggil library DOM PDF tersebut ke dalam controller. Lalu nanti kita akan menginisialkan sebuah variabel, di mana variabel ini merupakan variabel dari library DOM PDF. Lalu di sini nanti kita menggunakan load HTML untuk mencetak kata hello world. Lalu dengan fungsi setPaper ini kita bisa ngeset ukuran kertasnya apa, lalu orientationnya apa, mau landscape ataupun portrait. Nah, ini untuk fungsi render ini, nanti fungsi ini digunakan untuk mengenerate dari script HTML ke dalam PDF. Kemudian dilanjutkan DOM PDF stream. Nah, ini nanti akan membuka file PDF-nya ke dalam browser. Jadi nanti akan ditampilkan ke dalam browsernya. Nah, ini adalah settingan lain. Kita bisa menambahkan library option yang ada di dalam DOM PDF. Di mana untuk option ini kita bisa ngeset fontnya itu seperti apa, kita bisa ngeset font yang kita inginkan. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk install DOM PDF ke dalam project toko buku kita. Ini scriptnya kita copy saja, nanti kita akan install script ini kita copy. Lalu silakan teman-teman buka aplikasi toko buku milik teman-teman ke dalam VS Code. Ini ya, ini adalah aplikasi toko buku yang sudah saya buka di dalam VS Code. Nah, untuk installnya kita gunakan terminal. Silakan teman-teman buka terminal di dalam VS Code. Kita tekan Ctrl backtick.
Lalu kita pastekan scriptnya di dalam terminal ini. Kita enter saja. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, seperti biasa, karena ini installnya itu secara online, kecepatannya ini tergantung dari koneksi internet teman-teman. Oke, instalasinya sudah selesai. Nah, ini sudah berhasil. Nah, jika sudah berhasil, seperti biasa, di dalam folder vendor ini pasti ada library tambahan, yaitu di sini DOM PDF, karena kita sudah berhasil instalasi DOM PDF ke dalam project toko buku kita. Nah, untuk penggunaannya kita terapkan script. Kita terapkan script ini ya, script ini ke dalam controller. Nah, sekarang kita buka controllernya. Kita akan menggunakan controller penjualan. Ini untuk terminalnya kita close saja, Ctrl backtick. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita buat fungsi baru. Kita gunakan func. Nah, kita buat fungsinya namanya adalah export PDF. Untuk parameternya kita kosongkan. Lalu untuk isinya di sini kita kopikan dari dokumentasi GitHub-nya. Nah, ini kita kopikan ini ya. Kita kopikan segini, kita tekan Ctrl C untuk copy, lalu kita pastekan di dalam fungsi export PDF ini. Nah, jangan lupa untuk DOM PDF ini, kita panggil di bagian paling atas ini. Nah, kita panggil fungsinya ini ya, use DOM PDF ini. Kita pastekan di sini. Oke, kita kembali lagi ke fungsi export PDF. Nah, ini seperti biasa ya, ini ditandai error dengan keterangannya adalah undefined type DOM PDF oleh Intellipense. Jadi, oleh Intellipense ini, dia nanti dianggap sebagai error, padahal ini tidak error. Jadi, jika error dari Intellipense ini, kita abaikan saja. Nah, sekarang kita coba, kita jalankan fungsi export PDF ini. Tapi sebelum itu, kita buat routing terlebih dahulu untuk mengakses fungsi export PDF ini. Kita ke config, lalu ke routes.php. Nah, di bawah sini kita tambahkan routing, kita gunakan routes, kita akses metodenya adalah get, lalu nama routingnya adalah export PDF, nama controllernya adalah penjualan, lalu nama fungsinya adalah export PDF. Oke, ini typo untuk penjualannya, P-nya kapital ya. Oke, seperti ini. Kita simpan, lalu kita tambahkan sebuah button untuk mengakses ekspor PDF ini. Buttonnya berarti kemarin ada di view, ke folder penjualan, lalu ke halaman laporan.php ini. Nah, di halaman laporan.php ini kita tambahkan sebuah fungsi ini ya di sini. Kita gunakan A, artinya link ya. Kita akses linknya. Tadi adalah routingnya export strip PDF. Lalu nama buttonnya adalah export PDF. Lalu untuk kelasnya kita gunakan saja kelasnya yaitu btn strip primary. Atau kita bedakan saja ini btn strip warning saja. Kita simpan. Lalu sekarang kita jalankan aplikasinya. Kita buka lagi terminal, Ctrl backtick. Kita jalankan php spark serve. Sekarang servernya sudah jalan, kita klik link localhost port 8080 ini. Kita login. Nah, sekarang kita ke penjualan, kita pilih ke submenu laporan. Nah, di sini sudah ada button yaitu export PDF. Kita coba klik export PDF ini. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan aplikasi downloader, karena di sini saya menggunakan IDM ya, maka secara otomatis ketika kita klik export PDF ini, filenya akan terdownload oleh IDM ini. Kita matikan dulu ya untuk IDM-nya. Ini kita cancel saja. Nah, biasanya di sini ada IDM ini. Kita buka IDM.
Lalu di sini kita pilih yang option. Nah, kita uncheck untuk Google Chrome-nya. Kita uncheck dulu. Google Chrome-nya kita uncheck semuanya. Kita oke. Kita close. Kita coba ekspor PDF lagi. Dia di sini tetap terdownload. Tapi jika teman-teman buka, kita klik saja PDF ini. Nah, di sini sudah tercetak yaitu Hello World. Nah, bagaimana jika kita ingin ketika kita ekspor PDF ini, nanti untuk PDF-nya tidak langsung ke download, tapi langsung dibuka oleh browsernya. Nah, kita kembali ke controller. Ini untuk terminalnya kita close saja, Ctrl backtick. Nah, kita tambahkan parameter di dalam streamnya. Yang pertama, kita tambahkan nama filenya yang ingin kita buka ke dalam browser. Mungkin untuk nama filenya, nanti kita akan membuatnya adalah laporan penjualan. Lalu kita tambahkan di sini array. Di mana untuk array-nya yang pertama kita tambahkan attachment. Nah, ini untuk attachment-nya kita buat dia menjadi false. Oke, kita simpan. Lalu di button-nya ini kita tambahkan target. Sama dengan kita isikan targetnya underscore blank. Kita simpan. Nah, target underscore blank ini nanti ketika button itu diklik nanti akan membuka tab browser baru. Nah, target blank ini hanya bisa digunakan ketika kita menggunakan elemennya itu tag A ini. Kita coba, kita refresh. Nah, jika teman-teman lihat ketika kita klik export PDF ini, dia akan membuka. Oke, masih tetap terdownload ya. Kita coba cek di controllernya. Attachment. Oh, ini A-nya harusnya kapital. Kita simpan, lalu kita coba refresh lagi. Kita coba klik export PDF. Nah, dia secara otomatis akan membuka tab baru. Kemudian di sini nanti ada tulisan yaitu Hello World. Sesuai yang kita set di sini, yaitu kita ingin menampilkan kata Hello World. Nah, di sini untuk set papernya kita bisa ubah menjadi portrait. Kita simpan. Jika kita refresh, maka tampilan kertasnya menjadi portrait. Nah, seperti ini ya. Ini untuk ekspor PDF-nya. Nah, sekarang kita ingin mengganti isinya, di mana isinya itu nanti kita ingin menampilkan ini ya, data transaksi ini. Oleh karena itu, kita di sini di view-nya ini kita buat sebuah view baru untuk halaman PDF-nya. Kita klik kanan, kita pilih new file, lalu kita tuliskan nama filenya export laporan -pdf seperti ini ya, .php. Nah, di sini di file laporan PDF ini kita buat script HTML, kita ketikkan saja HTML. Nah, kita gunakan HTML5. Secara otomatis di sini nanti sudah dibuatkan tag-tag dasarnya. Ada head, meta, title, dan juga body. Untuk title sepertinya kita tidak perlu, kita hapus saja. Nah, kita fokus di dalam body-nya ini. Nah, sekarang kita kirimkan data laporan kita ke dalam layout ini, ke dalam file export laporan PDF ini. Kita kembali ke penjualan. Nah, kemarin untuk laporan kita memperolehnya dari sini ya, dari sini. Ini kita copy saja. Lalu kita pastekan di dalam sini. Nah, untuk tanggal awal, tanggal akhirnya kita buat tanggal awal sama dengan 0 dan tanggal akhir sama dengan 0 untuk defaultnya. Nah, sekarang kita ingin mengirimkan laporan ini ke dalam view export laporan PDF ini. Nah, kita buat view-nya. Kita buat variabel namanya view, di mana variabel view ini isinya adalah view yang ingin kita generate ke dalam PDF. Nah, nama view-nya tadi ada di folder penjualan, lalu namanya adalah export laporan -pdf. Lalu kita kirimkan juga datanya.
Nah, ini datanya ini seperti biasa ya, kita buat datanya ini ke dalam array, namanya data, dimana yang akan kita kirimkan adalah result. Resultnya itu berisi laporan. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita mengirimkan data laporan ini ke dalam halaman view yang namanya export laporan PDF ini, di mana kita mengirimkannya menggunakan array data. Oke, sepertinya ada typo di sini, view-nya hurufnya kecil ya. Oke, kita simpan. Nah, view ini kita generate ke dalam PDF. Nah, kita gantikan di sini ya. Hello World ini kita gantikan variabel view. Seperti ini. Tapi jika kita coba, pasti halamannya nanti akan kosong karena kita belum ngisi data laporan itu ke dalam bodinya. Nah, untuk bodinya kita gunakan yang ada di laporan saja. Kita kopikan tabel ini saja. Kita copy tabelnya, lalu kita pastekan di dalam body. Ini untuk ID-nya kita hapus saja. Untuk kelasnya juga kita hapus saja. Oke, seperti ini ya. Kita simpan. Sekarang kita coba refresh ya. Kita refresh halaman ekspor PDF yang tadi sudah kita buka. Kita refresh. Nah, sekarang untuk halamannya, untuk datanya sudah berhasil ya. Sudah berhasil ditampilkan. Nah, di sini belum ada border untuk tabelnya. Mungkin bisa kita tambahkan di dalam halaman view-nya tadi. Di halaman ekspor PDF ini. Nah, di sini di tabel ini mungkin kita tambahkan border sama dengan 1 ya. Kita simpan, kita coba refresh. Nah, bordernya di sini sudah muncul. Nah, ini untuk aksi kita hilangkan saja. Ini ya, untuk aksi kita hilangkan. Berarti ini juga kita hilangkan. Kita simpan, lalu kita refresh lagi. Nah, sekarang untuk datanya sudah berhasil tampil. Tapi di sini untuk bordernya ini sepertinya kurang bagus ya. Nah, sekarang kita coba buat CSS untuk bordernya ini. Kita coba buat CSS-nya ya. Nah, untuk CSS-nya kita tambahkan di dalam tag head ini. Kita tuliskan style. Nah, kita buat sebuah kelas namanya border strip table. Nah, untuk kelas menggunakan titik ya. Kita buat fontnya, font family. Nah, untuk font family-nya kita bisa pilih saja Arial, Helvetica, Sans Serif ini. Kita buat width-nya 100%. Lalu kita buat border collapse. Kita buat border collapse-nya adalah collapse. Lalu text align. Untuk text align-nya kita buat center. Font size-nya kita buat default-nya adalah 12 px atau 12 pixel. Ini untuk keseluruhan tabelnya. Nah, jika kita terapkan kelas table ini ke dalam table, kita tambahkan kelas di sini di dalam table ini. Nama kelasnya adalah border table tadi ya. Nah, kita simpan, lalu kita coba refresh PDF-nya ini. Kita refresh. Nah, nanti tulisannya akan seperti ini ya. Untuk font size-nya 12 pixel dan untuk style-nya, jenis font-nya adalah Arial di sini. Nah, sekarang kita buat bordernya. Nah, untuk bordernya, yang pertama kita buat kelas lagi. Border table. Nah, sekarang kita set header-nya atau TH-nya. Nah, untuk header-nya ini kita buat border. Nah, bordernya kita buat satu saja, satu solid. Lalu untuk warnanya kita buat hitam. Kita gunakan kode hexa warna hitam yaitu 000. Lalu kita buat font white. Font white itu berarti ketebalannya. Kita bisa pilih ketebalannya mulai dari 100 sampai 900. Atau kita bisa pilih yang bold saja secara default. Nah, sekarang jika ini kita simpan, lalu kita refresh. Maka untuk TH-nya atau header-nya
sudah ada bordernya dan dia hurufnya adalah bold. Nah, sekarang kita buat untuk bodinya. Kita buat juga di sini. Kita akan menggunakan kelas yang namanya border table untuk ngeset TD. TD itu berarti untuk bodinya. Nah, untuk bodinya kita sama saja, kita gunakan bordernya yaitu 1. Kita buat solid dan warnanya adalah hitam. Oke, mungkin cukup kita simpan saja ini untuk bodinya. Kita coba refresh. Nah, jadi untuk bodinya seperti ini ya. Oke, gitu. Nah, bagaimana untuk header-nya? Kita bisa bedakan warnanya. Untuk warnanya, kita bisa tambahkan di sini background color. Kita gunakan kode hexa. Mungkin kita buat saja dia E10. Nah, ini saja 1E1E1. Kita simpan, lalu kita coba refresh. Nah, warnanya agak keabu-abuan ini. Nah, untuk CSS ini, teman-teman bisa pelajari dari dokumentasi, yaitu dari wetrischool.com. Nah, di sini teman-teman bisa pelajari, teman-teman bisa pilih tutorial, lalu bisa pilih yang Learn CSS ini. Nah, di sini ada banyak script CSS. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang tables, CSS table. Nah, di sini teman-teman bisa buat untuk tabelnya yang nanti akan teman-teman buat seperti apa. Ini bisa dibuat seperti ini atau seperti ini. Jadi di sini teman-teman bisa ikuti di sini ya dari tutorial wetrischool.com ini. Nah, mungkin kita bisa tambahkan header di sini ya. Untuk judulnya kita bisa tambahkan di atas ini. Kita gunakan saja H1 laporan penjualan. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah, ini ya. Oke, mungkin terlalu besar. Kita gunakan saja H3. Kita simpan, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Mungkin ini bisa kita buat dia rata tengah. Kita gunakan saja tag center. Nah, seperti ini. H3 laporan penjualan ini kita masukkan ke dalam center. Untuk memindahkan ke atas, kita bisa tekan Alt panah atas di dalam keyboard kita. Nah, seperti ini. Kita simpan, lalu kita coba refresh. Nah, sekarang sudah rata tengah. Nah, sama seperti materi sebelumnya di export Excel. Jadi nanti untuk ekspor PDF ini kita nanti juga menyesuaikan dengan tanggal yang dipilih. Misal untuk tanggalnya yang kita pilih adalah tanggal 14. Nah, ini jika kita filter, di sini hanya ada satu laporan. Nah, jika kita pilih ekspor PDF ini, maka di sini laporannya semuanya masih tertampil ya. Nah, kita sesuaikan dengan tanggal yang dipilih. Ini untuk ekspor PDF-nya kita close dulu saja. Nah, sekarang kita buat sama seperti ekspor Excel kemarin. Kita kembali ke laporan, ke halaman laporan ini ya. Nah, di dalam sini, kita buat untuk ekspor PDF ini kita ganti dengan fungsi yaitu onClick. Nah, untuk onClick-nya ini kita buat fungsi namanya export PDF. Lalu di bawah sini kita buat yaitu function namanya adalah export PDF. Kita tekan Alt Z biar codingannya rapi. Lalu untuk isinya kita samakan seperti yang di export Excel ini. Kita pastekan di sini. Lalu tinggal kita ganti routingnya adalah export PDF. Oke, hanya seperti itu saja. Kita coba, kita simpan. Lalu kita refresh browsernya lagi. Nah, harusnya ketika kita pilih ekspor PDF ini hanya tampil satu data ya, karena kita memilihnya tanggal 14 sampai 31. Kita coba ekspor PDF. Di sini ada invalid controller name. Untuk routingnya benar ya, ekspor PDF. Atau mungkin dia tidak bisa menggunakan target blank ini. Kita hapus saja targetnya. Kita simpan, lalu kita back lagi aja. Lalu kita
klik export PDF ini. Kita pilih tanggalnya dulu, tanggal 14 sampai tanggal 31. Kita pilih export PDF. Oh, not valid controller name. Masih not valid controller name ya. Kita kembali ke routes-nya. Kemarin untuk export Excel, metodenya get. Oh iya, kita masih kurang ini ya. Kurang parameternya di sini. Kita tambahkan parameternya any, dan ini juga kita tambahkan parameternya di sini. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini ya. Kita simpan, lalu kita refresh lagi. Nah, datanya sudah tampil. Oke, kita kembali dulu. Kita refresh, lalu kita pilih tanggalnya, tanggal 14, lalu kita tekan export PDF ini. Oke, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, mungkin kita bisa tambahkan di sini tanggal transaksinya. Berarti untuk tanggalnya itu harus kita kirimkan juga ke halaman view-nya. Kita bisa pilih di sini tanggal. Nah, tanggal ini berisi array. Yang pertama adalah tanggal awal, isinya adalah TGL1. Lalu yang kedua tanggal akhir, isinya adalah $TGL2. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan di export PDF ini. Nah, di sini, di bawah sini kita tambahkan tag P yang artinya paragraf. Kita gunakan PHP, enter, lalu kita tuliskan tanggal, array, lalu tadi namanya adalah tanggal awal. Lalu kita kopikan saja. Kita pilih, kita ketikkan lagi S/D yang artinya sampai dengan tanggal akhir. Oke, kita simpan, lalu kita refresh. Oh, sepertinya typo ya. TGL awal bukan tanggal awal. Berarti di sini TGL awal. Yang ini berarti TGL akhir. Kita simpan, kita refresh. Nah, di sini tanggalnya sudah muncul ya. Mungkin untuk format tanggalnya kita ubah. Kita gunakan yaitu date. Formatnya kita pilih DMY. Lalu kita ketikkan str to time. Nah, kita masukkan di sini tanggal awalnya ke dalam fungsi str to time ini. Nah, ini juga berlaku untuk yang tanggal akhir. Kita tekan ALTZ biar codingannya rapi. Kita tambahkan di sini ya. Berarti di sini kita ganti tanggal akhir. Oke, kita simpan, lalu kita coba refresh. Nah, tanggalnya seperti ini. Oke, gitu ya. Mungkin jika kita ingin mengubahnya menjadi nama bulan, kita ubah di sini berarti kita gunakan M besar. Nah, di sini kita gunakan M besar juga. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Oke, gitu ya teman-teman. Fungsi ekspor laporan transaksi penjualan ke dalam PDF telah selesai kita buat. Kita telah memanfaatkan library yang namanya DOM PDF. Semoga materi pada video sesi kali ini bisa diterima dan dipahami oleh teman-teman. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Kianom undur diri, dan salam coding.